Baik anak-anak, senang sekali Bapak bisa berjumpa dengan kalian. Walaupun melalui video pembelajaran, tapi Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru mengenai MS Word atau Microsoft Office Word. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu Word itu digunakan untuk mengolah kata. Dari kata word yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kata. Nah anak-anak, kita langsung pada materi hari ini. MS Word yaitu program pengolah kata yang dibuat oleh perusahaan Microsoft Office. Nah, dalam Word kita mengenal ada yang namanya ribbon. Ribbon itu ada yang namanya ribbon home, ribbon insert, ribbon design, ribbon layout, ribbon reference, ribbon mailings, review, view, dan help. Nah, saat ini kita akan fokusnya pada ribbon home. Nah, di dalam ribbon home ada yang namanya group. Group itu ada yang namanya group clipboard, group font, grup paragraf, grup stylist, dan grup editing. Nah, fokus kita ada pada grup font dan grup paragraf. Nah, di dalam grup ada yang namanya tombol perintah. Tombol perintah ini dapat kita gunakan untuk mengedit data. Misalnya, saat kita mengetik kata bold, italic, dan underline. Perhatikan baik-baik. Nah, jika kita ingin mencetak tebal pada salah satu kata, maka terlebih dahulu harus kita blok. Cara bloknya cukup mudah, yaitu arahkan kursornya pada kata yang akan kita edit. Lalu klik kiri dan tahan, lalu kita blok. Lalu pilih tombol perintah yang akan kita gunakan. Misalnya kata bold ini saya ingin cetak tebal. Maka kita cukup menggunakan tombol perintah bold. Jadi tombol bold berfungsi untuk membuat hasil ketikan menjadi cetak tebal. Nah, I atau italic berfungsi untuk memberikan cetak miring pada kata atau objek yang kita pilih. Jadi kalau kita ingin memberikan efek cetak miring, maka cukup menekan tombol perintah italic. Lalu ada kata underline. Underline yaitu berfungsi untuk memberikan efek garis bawah. Jadi 3 fungsi tombol perintah berikut yaitu bold, cetak tebal, italic, cetak miring, dan garis bawah atau underline. Nah, kuncinya kalian harus memblok terlebih dahulu kata atau kalimat yang akan kalian edit. Nah, berikut kita lanjut pada pembahasan yang baru. Setiap kata pada Word dapat kita rubah bentuk atau jenisnya. Nah, caranya misalnya saya ingin mengubah hasil ketikan saya dengan model huruf yang lain. Misalnya saya katakan seperti ini. Saya pergi ke sekolah dengan penuh semangat. Nah, kata yang ingin kita edit biasakan harus diblok terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah model hurufnya, maka kita menggunakan tombol perintah font style. Nah, ini yang namanya font style. Secara default atau secara standarnya, font style yang muncul yaitu model Calibri. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita klik pada tanda panah di sampingnya. Lalu kita pilih model huruf apa yang akan kita gunakan.
Lalu kita klik seperti biasa. Misalnya saya ingin menggunakan huruf Times New Roman, tinggal dipilih lalu diklik. Lalu untuk mengubah ukuran hurufnya, kita menggunakan font size. Nah, ini namanya font size. Tinggal dipilih. Nah, font size itu sama dengan mengubah ukuran hurufnya. Jadi font size itu mengubah ukuran hurufnya. Baik, kemudian untuk font color mengubah warna huruf. Nah, jadi yang seperti huruf A dan ada tanda garis merah di bawahnya, itu menandakan warna yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya saya sudah pilih warnanya, maka warna pada font colornya juga akan berubah. Lalu yang berikut, dalam mengetik, perhatikan keyboard yang kalian gunakan. Keyboard yang kalian gunakan ada yang namanya tombol caps lock. Caps lock itu umumnya berada pada bagian sebelah kiri dari keyboard. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan gambarnya. Ya, ini adalah keyboard standar yang biasa digunakan. Perhatikan huruf-hurufnya. Huruf-huruf yang muncul adalah huruf-huruf kecil. Nah, jika ingin menggunakan huruf kapital, maka tekan caps lock. Maka bentuk hurufnya akan berubah. Sebagai contoh, saya mengetik. Maka dia menggunakan huruf kapital. Nah, ini dia. Jadi kita klik. Jadi tinggal kita pilih. Lalu jika ingin mengubahnya kembali menjadi huruf kecil, tekan caps lock sekali. Jadi huruf kecil. Itu untuk penggunaan huruf. Nah, berikut. Dalam mengetik, pada grup paragraf ada tombol perintah numbering. Numbering yang ini. Numbering ini dia akan memberikan poin yang sesuai dengan yang kita pilih. Sebagai contoh, saya milih 1, saya mengetik, tekan enter, dia otomatis akan muncul 2, tekan enter, dia otomatis akan muncul 3. Untuk menghapusnya, kita bisa menghapusnya seperti biasa, menggunakan tombol backspace. Backspace itu ada pada bagian tombol, umumnya dia ada di sebelah kiri atas dari keyboard, seperti ini. Jadi kalau saya mau hapus, saya tekan tombol backspace-nya. Nah, itu untuk numbering. Nah, selain numbering, ada juga tombol perintah bullets. Ini dia. Tombol perintah bullets itu hampir sama dengan numbering. Bedanya, jika pada numbering, dia memberikan efek berupa angka atau huruf secara berurutan, maka bullets, dia itu menggunakan bentuk poin. Nah, jadi dia menggunakan bentuk poin. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Pada intinya, tombol perintah yang ada pada grup font, dia digunakan untuk mengedit jenis-jenis huruf atau bentuk-bentuk huruf seperti bold untuk cetak tebal, italic untuk cetak miring, underline memberikan efek garis bawah. Kemudian ada yang namanya font style untuk mengubah model huruf, ada font size untuk mengubah ukuran huruf, kemudian ada font color untuk mengubah warna huruf. Lalu ada yang namanya numbering, memberikan efek angka atau efek huruf. Dan juga ada yang namanya bullets, yaitu memberikan poin. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, silakan boleh chat WA. Boleh chat Bapak melalui WA atau melalui media sosial yang lainnya. Sekian materinya dan terima kasih.